nama Tuhan di Tuhan di tengah-tengah kita. Ya, mengucap syukur kita ada di tahun yang baru. Happy New Year semua. Jadi semangat yang baru di dalam Tuhan ya. Semangat membara, api terus membara untuk bisa terus semangat membaca firman Tuhan. Kita kembali lagi di persekutuan RBF Bible Study. Karena kita sudah saling kenal satu dengan yang lain, mari kita mulai saja. Mari kita mulai di dalam doa. Tuhan Yesus yang maha baik, yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih atas kasih setia Tuhan yang begitu besar. Terima kasih Tuhan atas pengorbananmu di atas kayu salib untuk menghapus setiap dosa-dosa kami, sehingga kami dilayakkan datang di hadirat Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pada hari ini kami mau mempersiapkan hati kami, pikiran kami Tuhan, dan telinga kami untuk mendengar apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui hamba Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Ferry. Engkau menolong Tuhan, biar apa yang keluar dari mulut Pak Ferry adalah perkataan dari Tuhan saja dan maksud Tuhan kepada setiap kami di Zoom ini Bapak. Walaupun kami jauh di tempat kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan, kasih setia Tuhan nggak akan pernah berhenti, dan kami juga percaya bahwa Tuhan berbicara saat ini kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, kami siap mendengar, kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang belum bisa hadir karena koneksi. Kami percaya bahwa mereka dapat kumpul bersama Tuhan untuk bersama-sama di dalam Zoom ini Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan Tuhan sendiri yang akan memperbaiki koneksinya sehingga dapat baik adanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus atas setiap berkat dan pengorbanan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, silakan langsung Pak Ferry yang akan memimpin. Ya, puji Tuhan ya. Kita berkumpul kembali untuk mempelajari firman Tuhan. Ini tahun baru ya, tahun baru. Ya Tuhan membuat ya segala sesuatu ya menjadi baru. Jadi penuh dengan semangat ya kita menguasai ya kitab Tawari sampai nanti kitab Maleakhi dan kitab Mazmur tahun ini. Tujuannya ya, sasarannya sudah jelas. Jadi yang penting kita harus setia dan tetap ya mengikuti bersama-sama. Jadi karena ada Zoom ini, kita juga aku juga termotivasi juga belajar bersama-sama, ya bisa sharing bersama-sama. Kalau nggak ada Zoom, semakin hari semakin malas. Jadi hari ini coba ayat hafalan ya. Ayat hafalan di sini minggu kedua, kemurnian. Jupiter punya nggak ada buku kan? Itu pakai soft file. Enggak, Pak? Nah, ya. Kemurnian Efesus 5 ayat 3 ya. Baca bersama-sama Efesus 5 ayat 3. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Kemurnian Efesus 5 ayat 3. Tetapi percabulan dan lupa-lupa, kecemaran atau keserakan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Efesus 5 ayat 3. Jadi ini sifat murid Kristus. Itu yang pertama kasih, yang kedua rendah hati, yang ketiga kemurnian, murni. Jadi di sini percabulannya, tetapi percabulan ini bahasa Yunaninya itu porneia. Porneia itu yaitu bahasa Inggris itu pornografi. Itu percabulan. Porneia dan lupa-lupa, kecemaran atau keserakan. Ini ya terjadi karena dosa ya, muncul karena dosa. Jadi sekarang banyak itu banyak porno, itu banyak jual beli,
kemudian kecemarannya, segala rupa-rupa kecemaran itu. Kemudian keserakan, banyak orang suka investasi uang, mau beli saham tahun baru mungkin ya dengan penuh semangat ya, mau beli saham atau ikut ya investasi atau forex itu ya kalau untung besar ya itu berbondong-bondong datang untuk investasi, itu harus hati-hati ya. Hati-hati. Jadi percampuran dan kecemaran. Kecemaran ini bermacam-macam ya. Jiwa kita, roh kita, tubuh kita. Itu semua itu harus bersih. Kudus. Tempat tinggal kita itu juga harus kudus. Karena ini tempat suci ya. Itu tubuh kita, hati kita itu baik suci, yang kudus. Jadi ini penting. Jadi harus jaga hati kita berdandan ya dengan kemurnian, dan jadi perlu pertolongannya dari Roh Kudus biar tetap menjaga kekudusan ya sebagai orang kudus. Jadi harus hati-hati ya selama 1 tahun. Melalui mata, melalui telinga, ya banyak dosa masuk. Kemudian katekismus singkat Westminster bulan ini mungkin pertanyaannya 39 sampai 48. Tahun kemarin kita belajar ya pertanyaan 1 sampai 38. Itu tentang apa yang kita percaya. Jadi ya bagian yang pertama itu apa yang kita percaya. Jadi iman kita kepada Allah Bapa, kemudian penebus Yesus Kristus, kemudian ya persekutuan Roh Kudus, itu Allah Tritunggal, sehingga kita diselamatkan. Maka nomor 39 bulan ini sampai nanti nomor yang terakhir 107 itu, kalau begitu kita diselamatkan, kewajiban kita apa sebagai orang Kristen. Jadi itu 2 bagiannya. Iman nomor 1 sampai 38 tentang iman kita. Kalau kita beriman kepada Allah Tritunggal, ya perbuatannya itu bagian yang kedua ya, nomor 39 sampai nanti 107. Jadi agama biasa itu berbeda ya. Agama biasa itu terbalik. Tugas kewajiban kamu apa? Kamu lakukan apa sehingga kamu diterima. Jadi itu beda ya dengan agama lain. Jadi dalam iman kita sebagai orang Kristen, pengikut Yesus Kristus, ya semua dengan anugerah Tuhan, sehingga dengan sukacita kita melaksanakan tugas wajiban kita. Jadi tugas wajiban itu apa? Jadi coba kita belajar ya. Nomor 39, saya bertanya, saudara-saudara dijawab ya. Buka suara, enggak apa-apa, buka suara. Nomor 39, tugas kewajiban apa yang pelaksananya Allah tuntut dari manusia. Tugas kewajiban yang pelaksananya adalah tuntutan dari manusia ialah ketaatan pada kehendaknya yang dinyatakan. Jadi terhadap tugas kita harus taat, ketaatan. Bukan hanya beribadah terus ya, harus laksanakan dengan taat, itu penting. 40. Apa yang mula-mula Allah nyatakanlah kepada manusia sebagai pedoman ketaatannya. Apa yang mula-mula Allah nyatakan kepada manusia sebagai pedoman ketaatannya ialah hukum moral. Jadi pedomannya apa? Harus ada pedoman sehingga kita bisa taat. Pedomannya di sini hukum moral. Hukum moral di sini artinya hukum Taurat. Tetapi hukum Taurat itu 2 macamnya. Menurut Calvin ya, hukum ritual dan hukum moral. Kadang-kadang hukum sosial juga ada.
Tapi hukum ritual itu sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Maka di sini disebut hukum moral. Hukum moral. Jadi 613 macam ya, hukum Taurat. Itulah pedoman. Pedoman yang kita taati. 41, di mana terdapat ringkasan hukum moral itu? Ringkasan hukum moral terdapat dalam ke-10 hukum. Ulangan 10. Jadi ringkasan hukum moral itu disebut ke-10 hukum ya, ke-10 hukum. Itu tertulis ya di dalam Keluaran pasal 20 ya, 20 di Gunung Sinai, kemudian nanti Ulangan pasal 5. Jadi ya inti seluruh hukum Taurat itu. Kemudian 42, apa inti ke-10 hukum? Inti ke-10 hukum ialah mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kita. Dan mengasihani sesama kita seperti diri kita sendiri. Nah, di sini inti ke-10 hukum di sini ya, 2 macam ya, sudah tahu ya. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan itu hukum yang pertama sampai hukum ke-4 ya. Nanti hukum ke-5 sampai ke-10 itu ya mengasihi sesama. Itu intinya kasih. Kasih. 43, apa kata-kata pembukaan ke-10 hukum? Kata-kata pembukaan ke-10 hukum ialah perkataan ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ya, itu Keluaran pasal 20 atau Ulangan pasal 5 itu ya selalu ada kata pembukaan dulu sebelum berbicara tentang hukum yang pertama. Jadi itu akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi itu maksudnya Yahweh Allah kita menyelamatkan kita dari dunia, dari dosa, dari budak atau hamba dosa. Diselamatkan. 44, apa pelajaran bagi kita yang tercantum dalam kata-kata pembukaan ke-10 hukum? Inilah yang diajarkan kepada kita oleh kata-kata pembukaan ke-10 hukum. Allah itu Tuhan dan Allah serta penebus kita. Karena itu kita wajib mematuhi semua hukumnya. Karena kita diselamatkan oleh Tuhan Allah Yahweh, sehingga dia juga penebus, sehingga wajib mematuhi semua hukumnya. Jadi kemudian nanti ya 45 itu hukum apa? Hukum yang pertama itu kemudian ya hukum yang pertama, yang kedua, yang ketiga nanti akan dibahas ya, dibahas. Hari ini sampai ke sini aja ya. Kemudian saya sharing sedikit ya PowerPoint. Kelihatan enggak? Kelihatan Pak, jelas. Kelihatan ya. Oke, kelihatan. Di full screen aja Pak Ferry. Ya. Ya. Lebih berbelas. Ya, ya kita mengingatkan kembali ya tentang satu tawari dulu ya, karena kita semua udah lupa. Sekilas ya kita belajar bersama-sama.
satu tawari, dua tawari itu satu kitab ya, satu kitab. Sebenarnya kitab Tawari ini kitab yang terakhir ya dalam kitab agama Yahudi. Kalau ke Israel, kalau saudara-saudara beli Alkitab itu kitab agama Yahudi, biasanya itu Tawari itu yang terakhir. Tetapi di dalam Alkitab ya, untuk orang Kristen itu lumayan depan ya, habis satu raja-raja, dua raja-raja. Karena itu menekankan apa itu ya. Kalau satu Tawari itu, kalau yang paling belakang di dalam Alkitab kita juga sebenarnya nggak apa-apa. Karena satu Tawari ini mulai dengan silsilah. Satu Tawari pasal 1 sampai 9 itu silsilah kan. Kemudian baru buka Injil Matius, ada silsilahnya. Maka silsilah ini dua-duanya nyambung. Tetapi mengapa kitab Maleakhi itu kitab yang terakhir? Karena yang menyusun susunan Alkitab ini ya, zaman dulu ya, itu lapat-lapat ya. Gereja papa gereja berkumpul, kemudian itu apa ya, rapat apa itu Kartago ya, Kartago mereka menetapkan semua Alkitab. Waktu itu kitab Maleakhi itu yang terakhir. Karena kitab Maleakhi itu ada nubuat tentang Yohanes Pembaptis. Maka Yohanes Pembaptis itu ceritanya langsung nyambung dengan 4 Injil ini. Karena 4 Injil ini semua dimulai dengan Yohanes Pembaptis. Kemudian penulisnya tidak dikenal ya, tapi biasanya Ezra juga nggak apa-apa Ezra. Karena apa? Satu Tawari pasal yang terakhir 36 ini sama, isinya sama dengan Ezra kitab berikutnya itu kitab Ezra kan. Ezra ayat 1 sampai 3 ini sama ayatnya. Maka biasanya satu Tawari, dua Tawari itu ditulis oleh Ezra. Itu salah satu teori ya, teori. Pembacaan itu orang Israel yang pulang dari pembuangan. Kata kunci bait suci doa. Bait suci dan doa itu sangat ditekankan. Kemudian tema kitab itu ibadah. Daud itu begitu rindu beribadah kepada Tuhan sehingga dia mau membangun bait suci, tetapi dia tidak diizinkan karena alasannya dia menumpah banyak darah. Itu artinya bukan Daud orang berdosa, artinya negara bangsa Israel belum begitu stabil, sehingga karena masih banyak peperangan zaman Raja Daud, sehingga ya Tuhan belum pernah meminta Daud membangun bait suci ya, tapi Daud sendiri mau membangun bait suci, sehingga Tuhan mengizinkannya, bukan Daud tapi anaknya itu Salomo, dia akan membangun. Oleh karena itu Daud itu sepanjang masa dia mempersiapkan bait suci Tuhan. Itu inti ya, inti satu kitab Tawari. Bagaimana mempersiapkannya. Maka satu Tawari itu pasal 1 sampai 9 itu silsilah ya, silsilah. Silsilah mulai dari Adam. Artinya silsilah bangsa Israel belum pernah terputus walaupun mereka dibuang ke Babel. Masih silsilahnya itu dilindungi oleh Tuhan. Masih ada keturunan mereka. Kemudian pasal 10 sampai 29 persiapan Daud untuk membangun bait suci. Persiapannya apa? Mungkin banyak isi, tapi di bawah di sini ya. Persiapan dengan keamanan politik. Pasal 10 ayat 12 itu politik. Jadi membuat sistem pemerintahan kerajaan.
Kemudian Daud dan anak buahnya. Itu nama-nama mereka tertulis di sana. Kemudian persiapan agamawi. Jadi tabut perjanjian dipindah ke Yerusalem. Kemudian pasal 18 ayat 20 persiapan pertahanan militer. Jadi mengalahkan semua musuh di sekitar Israel. Kemanapun pergi, dia mengalami kemenangan. Jadi kemudian nanti mengumpulkannya sumbangan persembahannya untuk membangun bait suci. Kemudian tugas orang Lewi juga banyak. Jadi di sini biasanya suku Lewi dalam silsilah juga suku Lewi itu sangat penting ya. Kemudian tugas orang Lewi juga banyak. Karena orang Lewi itu melayani di bait suci, sehingga mereka memberi tugas ya giliran untuk melayani 24 rombongan seperti shift ya zaman sekarang. Jadi sesuai dengan jadwal mereka melayani di dalam bait suci. Untuk itu silsilah suku Lewi juga sangat penting dan juga silsilah suku Yehuda itu juga penting ya. Bedanya kitab raja-raja, kitab Samuel dan kitab raja-raja itu sama kitab Tawari. Isinya sama, tapi sudut pandangnya berbeda ya. Kitab Samuel dan kitab raja-raja itu sisi negatif. Dosa mereka seperti apa? Biar mereka bertobat. Tetapi kitab Tawari itu sisi positif. Dosa mereka, dosa raja-raja mungkin tidak begitu banyak tertulis ya. Hanya satu dosa dari Raja Daud tertulis. Pendaftaran Daud itu. Mengapa ini tertulis? Karena ini ada kaitan dengan tempat di mana ya dibangun bait suci Salomo. Sehingga ini harus tertulis. Namanya pengirikan Ornan ya, Ornan. Kemudian dua suku silsilah yang penting, suku Yehuda karena itu suku keturunan Daud. Maka ini sangat penting. Kemudian suku orang Lewi itu juga silsilahnya panjang. Arti silsilah di sini dapat mengerti masa lalu dan identitas mereka anugerah Tuhan. Karena melahirkan orang itu bukan urusan manusia ya. Tuhan yang mengatur semua. Jadi melalui silsilah itu kita mengerti mereka berasal dari mana dan ya anugerah Tuhan yang turun-temurunnya untuk keturunan mereka. Itu artinya. Kemudian di dalam kitab Tawari itu nama raja-raja Israel Utara tidak banyak tertulis. Kebanyakan itu raja Israel Selatan, yaitu suku Yehuda. Daerah utara tidak banyak. Karena ini mau berbicara tentang bait suci. Siapa yang membangun bait suci? Maka kalau membaca tidak begitu pusing ya. Kalau kitab raja-raja itu kemarin tiba-tiba ke daerah utara menyebut nama raja, daerah utara, selatan, namanya sama, itu pusing sekali ya. Tapi sekarang enggak. Kemudian pujian dan doa sangat ditekankan. Daud itu memberi tugas ya kepada beberapa orang, Heman dan Yedutun itu ya sebagai pemimpin pujian. Jadi pada zaman Daud baru mulai itu ya memuji Tuhan dengan segala macam alat ya, alat dan pujian. Karena ini sangat penting di dalam bait suci, dalam ibadah. Ini garis besar 2 Tawari juga sama ya. 2 Tawari ini isinya sama dengan 1 raja-raja, 2 raja-raja. 1 raja-raja juga mulai dengan kisah Raja Salomo. 2 Tawari pasal 1 juga ya, mulai dengan kisah Raja Salomo ya, sama. Penulis juga Ezra. Kemudian kata kunci bait suci doa ini sama. Tapi ayat kunci di sini ya, 2 Tawari 7 ayat 14. Ayat kunci di sini
umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ini negeri juga bisa, bumi juga bisa. Jadi bangsa Israel yang sudah diizinkannya pulang ke Yerusalem, kemudian mereka membangun bait suci, namanya bait suci Zerubabel, tapi mereka malas ibadah, jarang ibadah, sehingga melalui contoh raja-raja zaman dulu, zaman Salomo, jadi Tuhan berkata ya, mereka merendahkan diri mereka, kemudian berdoa, mencari wajah Tuhan, rajin ibadah. Sehingga melalui ayat seperti ini ya, mau memberi motivasi kepada bangsa Israel yang malas menyembah Tuhan, yang malas datang ke bait suci untuk mempersembahkan. Jadi itu tujuannya. Maka doa dan ibadah itu penting. Karena untuk itu Salomo membangun bait suci. Maka kalau nanti terus baca ya 2 Tawari, mungkin 1 Tawari juga sama. 2 Tawari itu banyak itu ayatnya tentang merendahkan diri atau berdoa, itu terus nanti akan baca. Maka penulisnya maksudnya mau menekankan merendahkan dirimu, berdoa, ya mencari wajah Tuhan, artinya beribadah. Itu tujuannya ya. Kita juga sekarang mungkin karena corona ya banyak jemaat ya meninggalkan iman atau mungkin malas ya ibadah juga. Ini sering terjadi ya, sering terjadi. Itu ibadah itu menjadi opsi ya. Kalau ada waktu ibadah, enggak ada waktu enggak ibadah. Kalau tahun baru mungkin habis Natalan ya jalan-jalan kemana-mana enggak ibadah. Itu sedih ya, sedih. 2 Tawari itu pasal 1 sampai 9-nya itu pembangunan bait suci. Ya, bait suci dibangun. Sampai zaman Daud itu semua siapin. Alatnya, bahannya, segala macam emas, perak, sumbangan. Tapi anaknya Salomo. Salomo itu Damei kan, Damei anak Daud, Salomo, ya Raja Damei, dia yang melaksanakannya. Seperti Yesus Kristus ya, dia membangun kerajaan di bumi ini. Jadi Salomo itu juga ya nubuat tentang Yesus Kristus ya. Jadi dia memerintah bangsa Israel selama 40 tahun. Jadi itu selalu 40 tahun. Saul 40 tahun, Daud 40 tahun, Salomo 40 tahun. Jadi 40 itu, ya mengapa 40 tahun? Karena ya masa pemerintahan sebagai raja itu ditentukan oleh Allah. Itu artinya ya. 40 hari itu hari-hari yang jumlahnya ditentukan Tuhan, itu maksudnya ya. Jadi Salomo membangun bait suci, kemudian nanti meninggal. Kemudian baru pasal 10 sampai 36. Negara ini anak Salomo itu Rehabeam, negaranya pecah. Tapi di sini 2 Tawari itu nama raja-raja Yehuda saja. Utara mungkin enggak banyak. Kebanyakan itu raja-raja Yehuda, keturunan mereka. Jadi dibagi 2 golongan. Raja baik hidup seperti Daud. Ini contohnya Asa, Yosabat, Hizkia, Yosia. Yosia. Kemudian raja jahat, ya sisanya antara 20 ya, semua yang lain itu jahat, menyembah berhala. Jadi orang Kristen juga sama, hidupnya seperti apa? Yang mengikuti hidupnya seperti Yesus Kristus, anak Daud. Itulah jemaat yang baik.
seperti raja-raja mengikuti jalan Daud. Untuk orang Kristen, hidup yang baik, perbuatan yang baik itu apa? Hidup mengikuti, menaati jalan anak Daud. Itu prinsipnya sama. Zaman dulu, zaman sekarang. Semua ada kaitan dengan Daud. Raja Daud, keturunan Daud, yaitu anak Daud, Yesus Kristus. Kemudian nanti pasal 36 ya, Kores, Raja Persia mengizinkannya. Mereka pulang ke Yerusalem. Kemudian 3 kata ya yang kata kunci yang penting ya di dalam kitab Tawari ini ya. Yang pertama silsilah tadi ya. Pasal 1 Tawari pasal 1:9. Jadi di dalam Alkitab itu beberapa silsilah ya. Matius pasal 1, Lukas juga pasal 3 ada silsilah. Jadi silsilah itu yang menguatkan iman kita melalui silsilah ini yang belum pernah terputus, itu kita bisa melihat rencana Tuhan yang sempurna melalui silsilah ini. Ya, di silsilahnya sampai kepada Yesus Kristus ya, Yesus Kristus. Kemudian kata kunci yang kedua itu kerajaan Daud. Jadi Daud itu ada diberikannya janji kepada Daud. Itu 1 Tawari pasal 17. Kemudian 2 Samuel pasal 7 ya. Ini 2 janji ya, dua-duanya sama intinya. Ini sangat penting ya, janji dari Tuhan kepada Daud. Jadi Tawari ya pasal 17. Aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaan. Di sini ada kerajaannya. Kerajaanku untuk selama-lamanya. Di sini selama-lamanya penting. Dan takhta Daud akan kokoh untuk selama-lamanya. Di sini juga sama, 2 Samuel 7 ayat 13. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Dialah di sini Salomo. Tapi ini bukan hanya Salomo saja. Karena ada kata selama-lamanya di sini. Kerajaan Daud sudah hancur, enggak ada lagi, terpecahkan. Salomo juga ya terpecah. Jadi aku akan mengokohkan takhta kerajaan untuk selama-lamanya. Ini dibuat tentang Yesus Kristus ya, melalui anak Daud, Yesus Kristus. Yesus Kristus akan mendirikan rumah bagi namaku. Dan aku akan mengokohkan takhta kerajaan Allah untuk selama-lamanya. Kerajaan surga itu. Jadi Daud itu suku Yehuda, lahir di Bethlehem. Jadi melalui Daud itu kerajaannya ya kuat. Jadi melalui keturunan Daud, Yesus Kristus, suku Yehuda juga lahir di Bethlehem juga melalui Yesus Kristus. Di sini ya Markus 1 ayat 15. Antara 4 Injil itu yang paling cepat tertulis itu, yang paling awal tertulis itu kitab Markus ya, walaupun dia yang kedua kitab Injil ya. Tapi Markus itu yang pertama. Kalau membaca Markus pasal 1 ya, pasal 1 ada khotbah Yesus Kristus yang pertama. Genaplah waktunya, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Maka kita bisa mengerti maksud kerajaan Allah ini. Kalau tidak memahami janji sama Daud, kerajaan Daud ini, sebenarnya kebanyakan orang-orang di sini jemaat-jemaat di sini kurang mengerti kerajaan Allah dan kerajaan surga itu arti apa. Kerajaan Daud itu artinya Daud adalah raja. Itu arti kerajaan Daud kan. Di sini kerajaan Allah itu artinya Allah menjadi raja. Allah yang memerintah semuanya. Itu kerajaan Allah atau kerajaan surga, dua-duanya sama ya. Jadi itu datang di bumi ini dengan kelahiran Yesus dan dengan pelayanan Yesus Kristus. Itu sangat penting ya, pemahaman tentang kerajaan Allah, kerajaan surga ini. Kemudian yang ketiga bait suci ya, tempat ibadah, memang tempat ibadah.
Tapi di sini tempatnya penting ya. Aku sudah berkali-kali ya sudah menyampaikannya. Bait suci berdiri di mana? Itu yang luar biasa. Itu di Moria, di mana Abraham mau mempersembahkan anaknya, Ishak. Itu namanya Gunung Moria. Kejadian pasal 22 ayat 2 ya. Kemudian tempatnya sama, ini zaman Daud. Karena dosa Raja Daud ya melaksanakan sensus sehingga ya dimarahi Tuhan ya. Sehingga dia mendirikan mesbah. Tanahnya dibeli, bukan gratis, pengirikan namanya Ornan. Ini tempatnya Bait Suci Salomo. Jadi Moria, Abraham, bapaknya mau menyerahkan anaknya. Dosa diampuni, kemudian ini sama tempatnya Golgota, Kalvari, di mana Yesus disalibkan, di mana Allah Bapa kita menyerahkan anaknya yang tunggal itu, seperti Ishak, untuk menebus semua dosa manusia. Itu tempatnya, itu sangat penting. Kemudian kemiripan sama dengan kemah suci Musa. Bait suci itu sangat mirip dengan kemah suci Musa. Ada kemiripannya. Kemiripannya apa? Yang pertama, rencana bangunan itu diilhamkan Allah. Keluaran semua itu desain, ukuran itu dikasih tahu kepada Musa. Bukan dengan pikiran Musa atau mungkin ya akal budi Musa dia membangun kemah suci, enggak. Semua desainnya dikasih tahu oleh Allah. Bait suci juga sama. Bait suci juga ini semua itu diilhamkan Allah kepada Daud ya. 1 Tawari 28 ayat 11. Kemudian persembahan juga sama. Persembahan itu kemarin baca 1 Tawari pasal 29 ya. Persembahan ini semua itu membawa persembahan dengan sukarela. Kemudian itu semua persembahannya banyak sehingga ya bersukacita semua. Mengapa menulis seperti ini ya di dalam kitab Tawari? Karena yang menulis kitab Tawari ini mau menjelaskan keadaan ini pernah terjadi zaman Musa. Zaman Musa Keluaran 35 waktu mengumpulkan emas, hiasan untuk membangun kemah suci itu, semua itu bangsa Israel mereka mengumpulkan harta benda mereka dengan sukarela, sukacita. Itu tertulis. Kemudian tukang ini juga 2 tukang ya yang membangun kemah suci di padang padang gurun ya. Namanya Bezaleel dan Oholiab. Bezaleel ini suku dari mana? Itu suku Yehuda. Kemudian Oholiab ini suku dari mana? Suku Dan. Kalau nanti baca ini ya. Kemudian hari ini kita baca ya. Salomo minta bantuannya kepada Raja Tirus ya, Lebanon. Maka Raja Huramnya kirim tukang. Itu namanya Huram Abi ya. Hari ini 2 Tawari pasal 2 ayat 13. 13 ya. Berbunyi begini ya. Maka sekarang aku mengirim seorang ahli yang penuh pengertian. Itu hampir sama dengan ayat di dalam Keluaran juga kepada Bezaleel dan Oholiab. Yakni Huram Abi, anak seorang perempuan dari Bani Dan, sedang ayahnya orang Tirus. Jadi mengapa menjelaskan tentang suku Huram Abi ini? Dia berasal dari suku Dan. Biar seimbang dengan Oholiab ini, karena Oholiab ini suku Dan. Sehingga Salomo ini suku Yehuda, dia melaksanakannya ini Huram sebagai tukang utama ya, yang
Jadi dia suku Dan. Jadi ada kemiripannya, tukang juga hampir sama. Kemudian api juga ya. Waktu kemah suci Musa dibangun semuanya selesai, api turun. Ada api tiang. Waktu Imamat pasal 9 ayat 24, pertama kali membakar korban, mempersembahkan korban, api turun dari surga. Kemudian besok juga ya, besok ini 2 Tawarikh pasal 7 ya, besok ya. Besok juga bait suci Salomo sudah jadi, menaikkan toa, kemudian api turun. Jadi itu semuanya itu mirip dengan kemah suci. Artinya ya semuanya ada kaitannya, tidak sesuatu yang baru. Kemudian sebenarnya bait suci itu apa arti untuk kita? Itu bait suci itu dua tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus. Bagaimana dikatakan seperti ini? Karena Yesus Kristus ya sendiri, Yohanes 2 ayat 19 sampai 21. Jawab Yesus kepada mereka, lombak bait Allah ini. Dan dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 40 tahun orang mendirikan bait Allah ini. Bait Allah di sini artinya bait Allah Herodes ya, zaman Raja Herodes. Dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi bait Allah itu di zaman Raja Daud itu gedung, sebuah gedung untuk ibadah. Tetapi ya ibadahnya di dalam bait suci itu mereka menyembah berhala, menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Tetapi sekarang melalui Yesus Kristus di dalam namanya kita menyembah Allah yang benar. Jadi bait suci itu dibuat tentang tubuh Yesus Kristus ya, tubuh Yesus Kristus. Maka nanti di kitab Wahyu ya pasal 21, kota Yerusalem baru turun dari surga. Di dalam kota Yerusalem tidak ada bait suci lagi. Karena Yesus Kristus yaitu anak domba sendiri. Kalau membaca 21 ayat 22 ya. Anak domba Allah, Yesus Kristus sendiri itu bait suci. Sehingga enggak usah bangun bait suci di kota Yerusalem baru. Jadi ini nanti sekarang ya tubuh Yesus Kristus. Sekarang Yesus terangkat ke surga, sekarang di bumi ini tubuh Yesus Kristus itu gereja, jemaat, itu tubuh Yesus Kristus ya. Itu bait suci. Maka kita disebut ya, tubuh kita ya tadi, tubuh kita itu ya bait suci kan, bait suci di mana ya Yesus bersama-sama, roh Yesus bersama-sama dengan kita. Itu kemarin ya pasal 1 Salomo ya membangun mempersembahkannya korban 1000 ya ekor ya di ini bukit Gibeon. Gibeon itu agak jauh dari Yerusalem kira-kira 9 km ya. Karena tabut janji sudah ada di Yerusalem. Tetapi tabernakel Musa, kemah suci Musa masih di sini di bukit. Maka Salomo datang ke sini bukan di Yerusalem ya, datang ke sini dia menyembah Tuhan, meminta hikmat kepada Tuhan. Maka seperti Salomo, raja-raja Israel atau bangsa Israel harus minta hikmat, minta petunjukan kepada Tuhan. Itu pelajarannya. Kemudian pohon aras ya, pohon aras itu bahan bangunan untuk bait suci dan juga istana ya, istana. Di Indonesia tidak ada kayu aras, tapi biasanya ini Lebanon, karena ini simbol bangsa Lebanon itu di dalam bendera mereka ya. Jadi bagaimana membawa kayu aras yang besar itu ya dari sampai ke Yerusalem? Caranya ya pegunungan Lebanon ini
di sini ambil tebang, kemudian itu lewat laut ya, laut seperti ini, seperti laki-laki ya, laki-laki diikat, kemudian dibawa sampai ke hari ini ya, Yafo tadi ya, hari ini pasal 2 ayat 16. Yafo ini namanya sama dengan zaman sekarang Tel Aviv. Kalau mau ke jalan-jalan ke Israel, ya itu bandaranya di Tel Aviv, bukan di Yerusalem. Tel Aviv itu namanya Yafo, atau perjanjian baru itu Yopa. Jadi seperti laki-laki ini ya, dibawa sampai ke sini, kemudian dari sini sampai ke Yerusalem. Yerusalem itu tempat tinggi ya, pegunungan juga. Jadi itu melalui apa ya, ayat-ayat di sini kita bisa belajar. Daud, yaitu Salomo, itu begitu rindu membangun bait suci ini dan mau ibadah di dalam bait suci itu, menyembah Tuhan mereka yang menyelamatkan mereka, melindungi bangsa mereka. Jadi itu sikap mereka ya, sikap mereka. Jadi melalui firman Tuhan hari ini ya, kita juga ya seperti tadi ya, 2 Tawarik 7 ayat 14 ya, selama tahun ini juga ya, kita melalui pembacaan setiap hari tadi RWP ini ya, kita betul-betul ibadah. Karena ya zaman corona ini ya, banyak orang mulai malas. Jadi lebih rajin ibadah. Begitu rindu menyembah Tuhan melalui pujian dan doa dan melalui mendengar firman Tuhan. Jadi di setiap tempat saudara-saudara, itu setiap hari harus ibadah. Jadi harus komitmen ya, komitmen. Sepanjang umur aku menyembah Tuhan dalam satu hari jam tertentu. Ini janjinya sama Tuhan. Seperti kebaktian di gereja. Kebaktian gereja hari Minggu jam 9. Ya pribadi juga sama. Jamnya sama, setiap hari ibadah. Di tempat tertentu. Walaupun sibuk, urusan penting, ya tetap meluangkan waktu. Jadi itulah ya cara hidup kita, itulah cara mengasihi Tuhan kita ya. Jadi itu perlu komitmen dan setia ibadahnya, dan khususnya juga untuk RWP tahun ini ya, setiap hari Jumat kita mau mau puasa bersama-sama setiap hari Jumat itu. Jadi coba selama 1 tahun kita setiap hari Jumat ya pagi dan siang puasa bersama-sama. Kemudian mungkin RWP Lampung di sini mungkin dekat, maka kita berkumpul ya berdoa bersama-sama untuk anggota RWP ini ya. Anggota RWP ini panggil nama mereka, memberkati mereka. Ya itulah sangat dibutuhkan zaman sekarang ya, seperti ya tertulis di dalam kitab Taurat yang merendahkan diri, beribadah, mencari wajah Tuhan dengan kerinduan yang besar ya. Itu kita lakukan bersama-sama. Itu saja ya.